Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elkoni Denis Haq. Jadi di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang pendidikan untuk semua atau education for all. Nah, jadi education for all itu adalah pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat. Nah, tanpa di situ membeda-bedakan suku, ras, agama atau golongan manapun. Nah, jadi ya pendidikan for all atau pendidikan untuk semua, education for all, nah itu ya tidak membeda-bedakan sesuatu suku, ras atau agamanya. Nah, karena di dalam UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 itu menyebutkan bahwasannya pendidikan itu adalah hak warga negara tanpa kecuali, baik berupa pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Nah, jadi ya situ memang pendidikan itu adalah hak bagi warga negara, sudah dijelaskan di UUD 1945 pasal 31. Nah, jadi ya di situ ketika kita melakukan suatu pembelajaran, di situ walaupun ada suku dari manapun itu tidak kita beda-bedakan, atau ya kita tetap dalam pembelajaran. Fokus sekarang ini adalah pendidikan untuk semua, education for all, tidak membedakan walaupun dia di sini sukunya suku Batak atau suku Minang, suku Jawa, di situ ya bersatu dalam suatu ruangan untuk suatu pembelajaran ya, agar di situ mereka mengetahui sesuatu yang sedang dia pelajari. Kemudian yang kedua, kita masuk dalam hakikat education for all atau pendidikan untuk semua. Nah, jadi hakikat dari education for all pada intinya itu adalah mengupayakan agar di situ setiap warga negara itu dapat memenuhi haknya, yaitu haknya itu adalah layanan pendidikan seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 31. Nah, pembelajaran untuk semua ini itu merupakan wujud pembelajaran yang menyangkut semua usia, entah di situ usia dewasa, orang tua maupun anak-anak. Ya, di situ ya dari semua kalangan, tidak membeda-bedakan dari semua kalangan, karena di situ tujuannya agar di situ mereka dari kalangan dewasa, orang tua atau anak-anak itu dapat mengerti tentang sesuatu, karena ya butuh suatu pembelajaran agar mereka bisa mengerti. Contoh tentang matematika, diajari tentang cara berhitung supaya mendapatkan penjumlahan atau pengurangan, itu dipelajari untuk semuanya. Nah, maka dari itu ya hakikatnya itu intinya tujuannya mengupayakan agar setiap salah satu warga negara atau semua warga negara itu bisa dapat memenuhi haknya, mendapatkan pendidikan, layanan pendidikan tanpa terkecuali. Kemudian yang ketiga itu kendala penerapan education for all atau pendidikan untuk semua. Nah, jadi semua bangsa di dunia ini itu berupaya untuk menjamin pendidikan untuk semua bagi setiap warganya. Nah, tetapi di situ walaupun negara-negara tersebut mengupayakan untuk menjamin pendidikan untuk semua warganya, tetapi masih saja ditemukan berbagai macam kendala. Nah, contohnya ada lebih dari sepertiga orang dewasa di dunia itu tidak mendapatkan pengetahuan tertulis, keterampilan dan teknologi yang baru. Jadi ya kadang ketika sudah teknologi terbaru itu keluar, nah itu ya mereka kurang mengerti, kurang update. Contoh ketika membeli HP yang baru. Nah, jadi di situ ya kadang orang tua, orang dewasa kadang tidak mengerti karena ya ini adalah teknologi terbaru. Nah, itu ya suatu kendala yang mana di situ dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan membantu mereka
dalam beradaptasi menghadapi perubahan sosial dan budaya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan atau saya paparkan tentang pendidikan untuk semua atau education for all. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.